Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama berikhtiar untuk memerangi yang namanya kebodohan. Ikhwafidin rahimakumullah, hari ini kita akan bahas mengenai resepsi pernikahan atau kita sering sebut sebagai walimatul urs. Sebelumnya perkenalkan, saya Kenan Muhammad Razak dengan nomor induk mahasiswa 211010-2024, dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ali, MSI. Saya berasal dari kampus Institut Agama Islam Taskia Bogor dengan mata kuliah Hukum Keluarga Islam tahun 2023-2024. Langsung saja, Walimatul Urs atau resepsi pernikahan. Hari ini ada beberapa bahasan. Yang pertama kita mulai dari pengertian, kemudian kedua mengenai adab walimatul urs seperti apa, kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari walimatul urs ini seperti apa, kemudian hukum yang menjadi landasan walimatul urs itu bagaimana, dan juga dalil walimatul urs itu disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang nanti insya Allah kita akan bahas, dan yang terakhir kita relevansikan dengan kehidupan kita sehari-hari mengenai studi case of topic yang ada di masyarakat. Let's get started. Oke, kita mulai dengan pengertian walimah. Pengertian walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan perkawinan. Maksudnya adalah walimatul urs atau resepsi pernikahan ini adalah bagian setelah atau di luar dari ijab kabul. Sama-sama kita ketahui bahwasannya pernikahan itu dimulai dengan ijab akad atau ijab kabul, baru dilanjutkan dengan walimatul urs. Nah, walimatul urs ini adalah kegiatan perhelatan setelah adanya ijab kabul dalam pernikahan. Kemudian adab. Adapun adabnya ada 4. Yang pertama, walimatul urs tidak boleh bersifat mungkar dan mengajak kepada kejelekan dalam walimah yang terkandung. Maksudnya apa? Maksudnya dalam walimatul urs itu serangkaian kegiatan itu tidak boleh adanya unsur kemaksiatan, unsur kemungkaran yang ada di dalam. Seperti contoh pernikahan yang terjadi di Barat atau di Amerika Serikat atau negara kafir. Itu mereka sering sekali menyajikan jamuan yang ada minum-minuman yang beralkohol dan makan makanan yang diharamkan oleh agama kita. Maka dari situ itu tidak termasuk dalam adab atau ketentuan walimatul urs yang ada di ajaran kita. Jadi tidak boleh ada unsur yang bersifat kemaksiatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak adanya ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini jelas karena ikhtilat mengundang kemaksiatan atau mengundang sesuatu yang melenceng atau dalam ranahnya mungkin ranah perzinahan. Jadi di dalam walimatul urs yang sesuai dengan ketentuan agama kita itu
lebih baik, alangkah baiknya untuk dipisah agar mencegah segala kemungkinan buruk terjadi di dalam acara Tulus ini. Kemudian yang ketiga disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim. Ini jelas maksudnya Walimatul Urs itu adalah perhelatan yang mana memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, dalam Islam disunahkan untuk mengundang orang-orang miskin, Pak, yang mereka diberi kehormatan langsung atau diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan mungkinnya sulit mencari bahan makanan, sulit mendapatkan konsumsi sehingga mereka jarang sekali makan makanan yang enak. Maka disunahkan untuk mengundang orang-orang miskin. Kemudian yang kedua adalah anak yatim. Anak yatim, kita sudah tahu bagaimana kemuliaan anak yatim itu sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Yang dimana Allah memberikan kemuliaan khusus kepada anak-anak yatim. Dengan kita mengundang anak-anak yatim, ya ada barokah yang lebih dalam acara walimatul urs yang kita adakan. Itu yang ketiga. Dan keempat, tidak mubazir dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya salah satu surah yang berbunyi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah kanu. Mereka adalah ikhwana syayatin, teman-temannya syaitan. Jadi jelas bahwasanya syaitan itu selalu mengarahkan kita ke dalam kemaksiatan, keburukan, ketidakistiqomahan. Mengabarkan bahwasannya kita yang mubazir itu mirip atau berkawan dengan setan. Yang dimana berarti kita secara tidak langsung dijerumuskan kepada kebaikan, keburukan atau kemaksiatan. Maka dari itu kita dianjurkan untuk tidak mubazir atau tidak berlebihan dalam penggunaan konsumsi, baik itu pangan, papan, maupun sandang. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah walimatul urs. Hikmah dari mengadakan walimatul urs ini adalah untuk mengumumkan kepada halayak bahwa akad nikah sudah terjadi. Sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan. Ini jelas untuk meminimalisir fitnah yang terjadi. Misalnya salah satu tujuan atau hikmah walimatul urs adalah untuk mempublikasikan ke orang lain bahwasanya saudara A dan saudara B sudah resmi menjadi suami istri atau sah dalam pernikahan Islam. Kemudian hukumnya sebagai penajuk ulama-nya adalah sunnah. Jadi tidak diwajibkan dalam segi hukum. Boleh tidak. Tapi boleh iya, boleh tidak. Karena tapi kalau kita mengerjakan karena hukumnya sunnah, insya Allah mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya, apa ini? Ia menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Muslim. Nah, ini jelas bahwasanya Rasulullah memerintahkan, semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walaupun hanya dengan menyembelih seekor. Jadi jelas tidak ada ketentuan bahwasannya pernikahan atau resepsi pernikahan ini harus bermegah-megahan atau bermewah-mewahan. Karena Islam tidak suka atau tidak menganjurkan kegiatan atau segala sesuatu yang memberatkan dan jauh kapasitasnya. Karena itu tidak baik dalam ranah apapun. Kemudian terakhir kita melihat bahwasannya relate dengan uh, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Rasulullah tidak pernah beratkan kaumnya dengan sesuatu yang berat. Seperti contoh Rasulullah tidak memaksakan
untuk kita melakukan resepsi pernikahan dengan ketentuan A, B, C. Rasulullah bilang, Rasulullah bersabda, selenggarakanlah walaupun dengan memotong seekor kambing. Nah itu ideal. Bagaimana dengan di masyarakat? Bahwasanya saya menemukan satu kasus terkait walimatul urs ini, yang dimana ini terjadi bunuh diri yang disebabkan oleh terlilit utang demi nikahan anak. Ya ini menjadi problematika kita di masyarakat. Bahwasannya budaya kita, budaya orang Indonesia ataupun segelintir kelompok lah, dia masih suka atau masih beranggapan bahwasannya resepsi pernikahan itu harus beda. Karena ini adalah bagian dari bentuk marwah dari keluarga ataupun dari branding diri sendiri. Karena banyak dari teman saya juga yang mereka termakan oleh gengsi. Sehingga pernikahan dengan resepsi pernikahannya jauh lebih besar resepsi pernikahannya. Sedangkan setelah mereka menikah, mereka tidak punya apa-apa lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi di kita sebagai muslim. Kita harus memperhitungkan dan mempertimbangkan mencari titik temu bagaimana baiknya supaya di kemudian hari itu tidak menjadi bumerang atau istilahnya sesuatu yang memberatkan kita. Karena biasanya itu yang lebih gengsi adalah orang tua kita ataupun keluarga-keluarga kita. Karena mereka memang sudah terbiasa bahwasannya pernikahan itu harus megah, harus mengundang seluruh masyarakat, makanannya harus enak-enak. Tetapi mereka tidak memikirkan dampaknya setelah itu. Mereka harus berkehidupan, mereka harus mencari nafkah sendiri, di rumah sendiri, bertempat tinggal sendiri. Nah, itu yang harusnya difikirkan oleh kita semua. Bahwasanya kita jangan terlalu termakan gengsi, akan tetapi hidup kita aja sendiri tidak cukup. Jadi pelajaran buat kita bahwasanya kita tidak boleh berlebihan dalam sesuatu. Dalam konteks ini adalah penyelenggaraan kalimat. Ya makanya sederhana saja. Jangan sampai biaya wali motors ini sampai 5 miliar atau mungkin 1 miliar dengan berhutang, dengan kita jual tanah sana sini di satu hari. Padahal sejatinya kita kehidupan yang sebenarnya setelah menikah itu, yang kehidupan sebenarnya itu adalah kehidupan setelah menikah. Jadi setelah kita menikah itu ya gitu baru baru kelihatan bahwasanya ada kebutuhan dari pangan, kemudian papan dan sandang. Jadi itu kurang lebih pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi lebih baik kalau sekalian punya uang yang berlebih atau Allah titipkan rezeki yang lebih pada teman-teman sekalian, lebih baik dipakai secukupnya. Tidak usah berlebih-lebihan dalam lima terus. Karena sejatinya banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Lebih baik kita gunakan eh, kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang lebih gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kita. Semoga penjelasan saya cukup jelas dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.